ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen organisasi dan para hadirin sekalian. Adapun tujuan dari video ini yaitu adalah untuk memenuhi tugas kami dari mata kuliah manajemen organisasi. Kami akan melanjutkan diskusi kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu dengan tema ataupun judul makalah kami adalah budaya organisasi. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya. Budaya itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti itu adalah akal, ataupun dalam artian kata tunggal budaya, sehingga budaya diartikan sebagai hasil dari pemikiran manusia. Bahkan ada definisi-definisi dari budaya tersendiri, yaitu menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut MC Kenna. Menurut MC Kenna dan Beach, budaya itu adalah merupakan nilai, kepercayaan, norma, sikap, atau bahkan perilaku yang dimiliki oleh setiap anggota. Menurut dari Joko Santoso, bahwa budaya dari perusahaan itu adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh setiap anggota yang akan dipelajari, dikembangkan, dan bahkan dilestarikan. Yang tujuannya itu adalah bagaimana caranya supaya berhasil untuk mencapai dari suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Dan dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari filosofi dalam budaya organisasi itu adalah norma, sikap, dan perilaku terutama anggota kita di dalam suatu organisasi tersebut. Karena di dalamnya itu adalah mencakup keyakinan, norma-norma, ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin dari kawan-kawan banyak yang bertanya, apa sebenarnya fungsi dari budaya organisasi tersebut? Menurut MC Kenna, bahwa fungsi-fungsi tersebut dari budaya organisasi adalah sebagai penunjuk batas, yang artinya sejauh mana kita sebagai anggota terutama melakukan tugas kita. Yang kedua itu adalah budaya dapat memfokuskan seseorang anggota terutama di dalam organisasi yang ia miliki ataupun yang ia pegang. Yang ketiga itu adalah budaya dari organisasi itu seseorang anggota dapat menyampaikan kesan bagaimana yang ia rasakan dalam organisasi tersebut. Karena alangkah indah ketika ada budaya-budaya seperti ada yang dari budaya Minang, ada yang dari budaya Mandailing, ada yang dari Batak. Maka itu semua ketika bersatu bisa menjadi warna-warni. Maka begitu juga lah dalam hal suatu perusahaan, ketika adanya budaya organisasi yang kita terapkan, maka bisa menjadi suatu pengembang. Terutama bisa lebih mengembangkan bagaimana sebenarnya organisasi kita itu berhasil mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian budaya dari organisasi itu dalam perusahaan bisa menjadi suatu karya. Di saat ada suatu anggota memiliki budaya tersendiri, dia bisa membuat promosi ataupun membuat endorse seperti apa yang cocok sesuai dengan budayanya, sehingga para masyarakat terutama yang ada di budayanya itu tertarik terutama di dalam organisasi yang dia miliki. Ada 10 karakteristik di dalam budaya organisasi. Yang pertama itu adalah identitas dari anggota, sedangkan yang kedua penekanan kelompok, yang ketiga fokus orang, yang keempat penyatuan unit, sedangkan yang kelima itu adalah pengendalian. Yang keenam, toleransi resiko. Yang ketujuh, kriteria ganjaran. Yang kedelapan itu adalah toleransi konflik. Yang kesembilan, orientasi dari tujuan tertentu. Yang terakhir itu adalah fokus pada sistem yang terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada pemateri kita, yaitu dari kawan saya Melani Syaputri. Kepada kawan saya Melani, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Putri Tanjung, NIM 0104193150. Saya di sini akan menjelaskan hasil presentasi kami. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi, yaitu identitas anggota, derajat di mana pekerjaan lebih mengidentifikasi organisasi secara menyeluruh daripada dengan tipe pekerjaan atau bidang keahlian profesionalnya. Penekanan kelompok di mana aktivitas tugas lebih diorganisir untuk seluruh kelompok daripada individu. Fokus orang, di mana keputusan manajemen memperhatikan dampak iuran yang dihasilkan terhadap pekerjaan dalam organisasi. Penyautan unit, derajat di mana unit-unit dalam organisasi didorong agar berfungsi dengan cara yaitu terorganisir atau bebas. Pengendalian, derajat di mana peraturan regulasi dan pengadilan langsung digunakan untuk mengawasi dan mengadili perilaku bekerja. Toleransi risiko, di mana pekerja didorong untuk agresif, kreatif, inovatif, dan mau mengambil risiko. Kriteria keranjaran, di mana ganjaran seperti peningkatan pembayaran atau promosi lebih dialokasikan menurut kinerja pekerjaan daripada senioritas, performance, atau faktor non-pekerja lainnya. Toleransi konflik, di mana pekerja didorong untuk diarahkan menunjukkan konflik dan kritis secara terbuka. Orientasi, sarana, tujuan, manajemen lebih terfokus pada hasil iuran dari teknik dan proses digunakan untuk mencapai iuran tersebut. Fokus pada sistem terbuka, derajat di mana organisasi memonitor atau memproses perubahan dalam lingkungan eksternal. Beberapa definisi budaya menurut Faktor Hofstede 1980 secara empiris dan menemukan ada 4 definisi keluarga mental, yaitu merupakan definisi budaya yang menunjukkan adanya setidaknya sejajaran bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi, sekolah, masyarakat, keluarga, atau organisasi tempat bekerja. Penolakan terhadap ketidakpastian merupakan definisi di budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak struktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. Individualitas atau versus kolektivitas merupakan definisi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama atau sebagai kepentingan bersama di dalam suatu kelompok. Maskulinitas versus feminitas merupakan definisi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung perbedaan jenis para anggotanya. Perlunya profil budaya organisasi. Profil pada budaya organisasi adalah karena nilai-nilai dan keyakinan dasar para pendiri organisasi sangat memberi pengaruh terhadap kebijakan dan praktik manajemen organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk di dalamnya memiliki reward dan insentif. Tujuan profil budaya organisasi. Menurut Mangkunegara, tujuan penerapan budaya organisasi adalah agar seluruh individu dalam perusahaan atau organisasi mematuhi dan berpedoman pada sistem nilai keyakinan norma-norma yang berlaku dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Manfaat budaya organisasi ada 4 adalah untuk budaya mempunyai 1. Peran pembeda. Budaya organisasi pembawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial.
Kesimpulan, bahwa budaya organisasi merupakan filosofi dari bagi organisasi yang di dalamnya membuat keyakinan, norma, dan nilai bersama yang menjadi suatu karakteristik utama tentang cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma, dan nilai tersebut dijadikan pegangan oleh sumber daya dalam berorganisasi. Budaya organisasi mempunyai tujuan agar seluruh individu dalam perusahaan atau organisasi mematuhi dan berpedoman pada sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma yang berlaku dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Setiap individu karya memiliki tujuan dan kepentingan sendiri, begitu juga organisasi dan perusahaan. Oleh karena itu, sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai unsur sumber daya yang salah satunya disepakati bersama agar Terima kasih, sekedar demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Tohiruddin Hasibuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.